Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan informatika yang berjudul berpikir komputasional. Sebelum ke pembahasannya, kami memperkenalkan anggota kami dulu. Dari saya Kevin, saya Rizky yang Jati, Saya Mirza. Saya Muhammad Rizky Pratama. Nah, udah perkenalan, lanjut kita ke pembahasan atau penyimakannya. Let's go. Yang pertama, pengertian rekursi. Rekursi merupakan salah satu metode dalam dunia matematika, di mana definisi sebuah fungsi mengandung kegunaan itu sendiri. Dalam dunia pemrograman, rekursi diaplikasikan dalam sebuah fungsi yang dapat memanggilnya diri sendiri. Contoh permasalahannya, suatu permasalahan dapat dikomposisi menjadi serupa tetapi lebih kecil. Misal, kalian ingin membedakan barang dalam sebuah kardus yang sangat besar dan berat, namun tidak dapat diangkat sendirian. Kalian dapat membagi kardus menjadi beberapa kotak. Jadi hal ini lebih ringan dan mempermudahkan pekerjaan. Penyelesaian masalahnya, banyak permasalahan yang mudah dimodelkan dengan konsep rekursi ini. Pada bagian ini kalian akan mempelajari konsep dasar rekursi. Rekursi berguna untuk melakukan dekomposisi pada permasalahan besar menjadi permasalahan yang lebih. Sebuah fungsi atau barisan rekursif dapat ditentukan tidak hanya dari nilai sebelumnya saja, tetapi juga dari nilai 2, 3, dan seterusnya. Misalnya, sebuah barisan dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Jika I atau I sama dengan 2A1 plus A2 jika I V2. 2. Fungsi rekursi. Pada pembahasan kali ini, kalian akan belajar tentang fungsi atau barisan rekurensi, yaitu fungsi atau barisan yang nilainya ditentukan secara rekursif, tergantung dari nilai fungsi atau barisan itu sendiri dalam urutan nilai-nilai sebelumnya. Misalnya diberikan barisan A, V di mana I sama dengan 1, 2, dan sebagai berikut. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Basis digunakan untuk menentukan nilai dasar atau nilai awal dari fungsi atau barisan tersebut. Misalnya, pada contoh di atas, A × 1 sama dengan 1. 2. Penggulangan menunjukkan hubungan antara nilai dari fungsi atau barisan dengan nilai-nilai sebelumnya yang diketahui. Misalnya, pada contoh di atas, jika 1 lebih besar dari 1, maka AI sama dengan AI, atau 1 plus 2. Sebuah fungsi atau barisan rekursif dapat ditentukan tidak hanya dari nilai sebelumnya saja, tetapi juga dari nilai 2, 3, dan seterusnya. Misalnya, sebuah barisan dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Jika I atau I sama dengan 2A1 plus A2. Jika I lebih besar dari 2. Dah. Nah, menutup. Udah sekarang langsung. Menutup. Cukup sekian dari kelompok 5. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.